Detik-detik serangan Iran di Kiryat Shmona terekam kamera pengawas. Serangan tersebut memicu ledakan dan kebakaran hebat di kawasan permukiman. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan telah meluncurkan gelombang ke-95 Operasi True Promise 4. Serangan ini menargetkan sejumlah kota, diantaranya Bnei Brak, Petah Tikva, Tel Aviv, Ramat Gan, dan Kiryat Shmona menggunakan rudal Qadar multi hulu ledak. Kelompok Hizbullah Lebanon juga mengklaim turut melancarkan serangan roket ke wilayah utara Israel termasuk Kiryat Shmona. Dampak serangan terlihat di berbagai wilayah. Layanan darurat melaporkan lebih dari 10 titik terdampak di kawasan Tel Aviv dan sekitarnya. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan akibat insiden ini. Di Ramat Gan dan Petah Tikva banyak kendaraan rusak hingga hancur, serta sejumlah bangunan tempat tinggal rusak parah akibat serpihan proyektil. Sejumlah warga mengaku mendengar letupan keras saat tengah berlindung. Mereka kemudian menemukan kendaraan terbakar dan puing bangunan berserakan di sekitar tempat tinggal mereka. Otoritas tempat menyatakan tim darurat segera dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan mengamankan bangunan yang rusak. Iran kembali meluncurkan sejumlah pesawat tanpa awak atau drone ke Israel dan Kuwait. Militer Iran kembali meluncurkan sejumlah drone yang menargetkan pabrik-pabrik petrokimia milik Israel di dekat Dimona. Drone juga menyasar pusat komando Amerika Serikat di Kuwait. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus meningkat hingga kini. Serangan demi serangan yang dilakukan negara-negara berkonflik terus diluncurkan. Petugas dari tim darurat dikerahkan ke Haifa, Israel pada Minggu waktu setempat. Setelah dilaporkan terjadi serangan, kepanikan terjadi dan sejumlah rumah warga pun rusak terkena serangan rudal Iran. Beberapa orang terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Bangunan 7 lantai ambruk usai terkena rudal balistik Iran di Haifa, Israel. Akibat serangan ini, bangunan rusak parah, 2 orang tewas dan beberapa orang terjebak di bawah reruntuhan. Sebuah bangunan tempat tinggal yang mencapai 7 lantai ini menjadi sasaran langsung dari rudal balistik Iran. 4 orang terluka, termasuk pria lansia dan bayi berusia 10 bulan. Tim penyelamat menyisir reruntuhan untuk mencari korban selamat yang terjebak. Iran belum memberikan konfirmasi atas serangan spesifik ini, namun Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC telah meluncurkan serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel. Haifa merupakan kota pelabuhan penting di utara Israel, dekat dengan Laut Mediterania dan juga dekat dengan wilayah konflik. נכנסנו למקלט והיה בום חזק מאוד בלוק לידינו וכל המקלט רעד ואז יצאנו וראינו מה שקרה. Serangan rudal Iran menghantam bangunan di Haifa, wilayah yang pendudukan Israel, menyebabkan 10 orang terluka. Petugas pemadam Zionis Israel berjibaku memadamkan api dari sebuah bangunan yang hancur akibat serangan udara Iran di Haifa. Akibat serangan rudal seberat 450 kg ini, 10 orang terluka dan dibawa ke rumah sakit. Diduga masih ada 3 orang yang terjebak di dalam bangunan yang hancur. Israel melakukan serangan ke fasilitas kesehatan, laboratorium obat-obatan di kota Teheran. Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi Taufik Daru di Teheran hancur lebur setelah diduga menjadi sasaran serangan Israel. Kerusakan yang terjadi cukup parah, menghancurkan semua peralatan laboratorium. Menurut aturan dalam Konvensi Jenewa, fasilitas medis termasuk apotek, pabrik obat, rumah sakit, dan distribusi obat dilindungi sebagai objek sipil. Sementara fasilitas yang bisa dianggap target sah adalah jika fasilitas tersebut memang terbukti digunakan untuk produksi militer, seperti menyimpan bahan kimia untuk senjata.
Sampai rekaman ini dipublikasikan, pihak berwenang Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Sebuah universitas di kawasan Teheran hancur terkena serangan bom tentara Zionis Israel. Lebih dari 30 universitas di Iran dibombardir dan hanya menyisakan puing-puing. Universitas Shahid Beheshti di Teheran hancur setelah dilaporkan dihantam pada hari Jumat waktu setempat. Dampak rudal Israel, bangunan dari kampus ini hanya menyisakan dinding-dinding yang runtuh, puing-puing, pintu yang rusak, dan pecahan kaca yang berserakan. Tercatat lebih dari 30 universitas di Teheran hancur dan 60 mahasiswa meninggal dalam serangan Zionis Israel ke negaranya. هدفشون از این حملات این هست که توسعه علمی ایران رو متوقف بکنن. در حالی که من باید بگم توسعه علمی ایران یک دستاورد مشترک برای همه بشریت هست. دلیلش هم اینه که شما استادان و محققان و پژوهشگران فراوانی می‌بینید در دانشگاه‌ها و در آزمایشگاه‌های خارجی. بنابراین جا داره که دانشگاهیان جهان بیش از این فعال بشن برای حمایت از ilm wa alim dari Iran. Militer Israel sebelumnya menyatakan bahwa mereka telah melakukan serangan terhadap situs infrastruktur utama di Teheran. Zionis juga mengklaim telah menghantam situs militer yang bertanggung jawab untuk melindungi fasilitas penelitian dan pengembangan rezim. Iran saat ini akan menempuh semua jalur hukum yang tersedia untuk mendokumentasikan kejahatan-kejahatan ini dan memastikan pertanggungjawaban. 4 orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan Israel di distrik Al-Jannah, Beirut Selatan. Asap mengepul ke udara dan tim penyelamat membersihkan puing-puing serta reruntuhan yang berserakan di lokasi kejadian. Asap mengepul ke udara. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, Avichai Adre, telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga di pinggiran selatan Beirut, khususnya di lingkungan Haret Reik, Gobeiri, Lailaki, Hadat Borj al-Barajneh, Tahwitat al-Godir, dan Cia. Tiga 13 orang tewas dan 95 terluka akibat serangan Amerika Israel menghancurkan jembatan yang sedang dibangun Iran. Amerika mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut dan mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran pada serangan selanjutnya. Serangan udara Amerika Serikat meruntuhkan jembatan B1 di kota Karaj. Jembatan tertinggi di Timur Tengah ini adalah jalur penghubung penting antara Teheran dengan Karaj. 13 orang tewas dan 95 orang dilaporkan luka-luka. Jembatan dihantam oleh beberapa bom penghancur bunker saat liburan tradisional dan sedang ramai pengunjung. Serangan di jembatan ini menuai kecaman keras dari pejabat Iran atas penargetan sistematis terhadap infrastruktur sipil. Amerika mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini dan bahkan mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran jika masih bersikukuh menolak bernegosiasi. Kota pelabuhan Iran, Khorramshahr dihujani serangan. Sebagai balasan, Iran pun menargetkan pangkalan militer serta fasilitas energi milik perusahaan Amerika Serikat di Irak. Rekaman yang diambil dari Abu Al-Khasib Irak memperlihatkan kepulan asap yang membumbung tinggi di perbatasan menyusul laporan serangan terhadap kota pelabuhan Khorramshahr di Iran Jumat malam. Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan balasan yang menargetkan Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat Halliburton di Basra, Irak. Serangan menyasar kompleks minyak Al-Burjisiyah di barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing.
Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumur minyak. Tim pertahanan sipil Basra menyatakan api berhasil dipadamkan di sebuah gudang di distrik Al-Zubair tanpa laporan korban jiwa. Tentara Zionis Israel menyerang perusahaan minyak Kuwait Minggu pagi waktu setempat. Kantor berita resmi Al-Kuwait memberitakan bahwa perusahaan minyak negaranya dibombardir pasukan pesawat tempur Israel. Israel telah membidik kompleks kantor pemerintahan dan mengakibatkan kerusakan material yang luas di lokasi. Kebakaran ini terjadi di kawasan Shweik dan dilaporkan tidak ada korban luka. Petugas pemadam pun langsung bergegas memadamkan api. Sementara itu, serangan udara Israel meratakan sebuah bangunan di Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan lebih dari 1.000 orang tewas akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret lalu. Serangan udara Israel meratakan sebuah bangunan di daerah Zuk al-Maf yang juga dikenal sebagai persimpangan Ma'arka di kota Tire, Lebanon Selatan pada hari Sabtu. Bangunan tersebut runtuh setelah terkena hantaman langsung. Media Lebanon melaporkan bahwa pesawat tempur Israel melakukan serangan di daerah Hamadiyeh di sebelah timur Tire dan di persimpangan Ma'arka di pinggiran Tire. Militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk Tire dengan menyatakan serangan untuk aktivitas Hizbullah. Sementara Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan bahwa 1.422 orang tewas dan 4.294 orang terluka akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret lalu. Sebuah bangunan berlantai 5 di kota Tire, Lebanon hancur akibat serangan dari Israel. Sebuah bangunan runtuh akibat serangan udara Zionis Israel, pemirsa, di persimpangan Abbasiyeh, kota Tire, Lebanon. Tim penyelamat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban. Menurut laporan media lokal, pesawat tempur Israel menyerang daerah Hamadiyeh di sebelah timur Tire. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Helikopter Amerika. Warga pun beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat usai pemerintah Iran menawarkan hadiah kepada siapapun yang bisa menangkap pilot AS hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Meski begitu, media Amerika melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS.
Dengan mengunggah serangan di Teheran, Presiden Amerika mengumumkan penemuan seorang pilot AS yang dilaporkan hilang. Anggota kru pesawat tempur AS yang jatuh di Iran bahkan telah diselamatkan dan dievakuasi dari negara itu dengan kondisi luka-luka. Sebelumnya pada hari Jumat, militer Iran telah menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle buatan Amerika di atas Kohgiluyeh dan Provinsi Boyer Ahmad. Sebuah video merekam bangkai pesawat yang diduga milik Amerika di sebuah lapangan di Iran. Belum diketahui lokasi pasti di Iran, tetapi terdapat puing-puing bangkai pesawat yang hancur pasca ditembak tentara Iran. Sebelumnya pesawat Amerika terbang di langit Iran dan ditembak jatuh. Amerika dan Israel telah menyerang Iran sejak 28 Februari lalu dan kini masih memberikan teror serangan ke langit Iran. Sebelumnya IRGC mengklaim telah menembak jatuh pesawat Amerika Serikat yang tengah mencari perwira Amerika yang hilang di Isfahan, selatan Iran. Rekaman video dirilis pada hari Minggu yang memperlihatkan diduga puing-puing pesawat Amerika berserakan di tanah. Pesawat-pesawat Amerika Serikat yang menyerang di Isfahan Selatan termasuk 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130 dikabarkan telah diserang dan hancur. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga mengklaim telah menembak 2 helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut militer. Sementara para pejabat Iran menyerukan kepada penduduk wilayah Kohgiluyeh dan Provinsi Boyer Ahmad di Iran Barat untuk membantu menangkap awak pesawat tempur Amerika setelah mendapatkan laporan jatuh tertembak. Bahkan pemerintah Iran juga mengumumkan hadiah berharga bagi warga yang berhasil menangkap. Pemerintah Iran meminta warganya untuk memburu pilot Amerika Serikat yang pesawatnya berhasil ditembak jatuh di Iran Selatan. Warga dijanjikan hadiah berharga jika berhasil menemukan pilot dalam kondisi hidup. Warga beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat yang berhasil ditembak jatuh pada Jumat siang. Pemerintah Iran menawarkan hadiah berharga kepada siapapun yang menangkap pilot Amerika Serikat hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Sumber anonim yang dikutip media Amerika Serikat melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus Amerika Serikat. Namun pencarian masih terus dilakukan untuk awak pesawat yang kedua. Sebelumnya pemerintah Iran melaporkan telah menembak jatuh jet tempur F-15E Amerika Serikat di Iran Selatan. Jika dikonfirmasi militer Amerika Serikat, ini akan menjadi pertama kalinya Iran menembak jet tempur Amerika. Sementara itu, pasca klaim pasukan Garda Revolusi Islam Iran menembak jatuh 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer, Presiden Donald Trump merilis melalui media sosial pribadinya pendaratan 2 pesawat militer HC-130 Combat King II yang mendarat di wilayah Timur Tengah. Dari rekaman terlihat juga helikopter HHO-060 PEV Hawk yang terbang rendah di wilayah Iran, yang diduga kehadiran kedua pesawat tersebut dikaitkan dengan misi pencarian dan penyelamatan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemakaman jenazah 3 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon berlangsung secara khidmat Minggu pagi. Suasana duka pun menyelimuti prosesi pemakaman yang digelar secara militer. Suasana haru menyelimuti pemakaman militer Mayor Anumerta Zulmi Aditya, salah satu prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi menjaga perdamaian di Lebanon. Pemakaman digelar secara militer dengan dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat.
Sejumlah pejabat TNI juga hadir di pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Almarhum Mayor Zulmi merupakan salah satu perwira terbaik yang menjalankan tugas negara di bawah bendera PBB. Upacara pemakaman siap dimulai. Lanjutkan. Suasana duka juga menyelimuti prosesi pemakaman Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Upacara pemakaman dilaksanakan secara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Prosesi berlangsung hikmat dipimpin oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan dikenal sebagai sosok prajurit yang berdedikasi tinggi, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang luar biasa. Sementara itu, isak tangis mewarnai pemakaman Kopda Anumerta Farizal Ramadan di Taman Makam Pahlawan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu pagi. Tembakan salvo mengiringi penurunan peti jenazah ke liang lahat. Begitu selesai liang lahat ditutup tanah, Fafa Nur Azila, istri Kopda Anumerta Farizal Ramadan, langsung mendekati makam. Isak tangisnya pun tak terbendung, bahkan pendamping sesekali memberikan oksigen. Prosesi pemakaman Kopda Anumerta Farizal secara militer berlangsung secara khidmat yang dipimpin oleh Letjen TNI Chandra Wijaya, Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI. Tim Liputan News melaporkan. Al-Sabri memberikan santunan 450 juta rupiah masing-masing kepada keluarga prajurit penjaga perdamaian PBB yang gugur di Lebanon. Selain Al-Sabri, keluarga juga menerima santunan puluhan juta rupiah. Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, salah satu prajurit penjaga perdamaian yang gugur di Lebanon, dimakamkan di kampung halamannya di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Usai pemakaman, Direktur Hubungan Kelembagaan Al-Sabri, Haidir Abdurrahman, menyampaikan santunan yang menjadi hak prajurit yang gugur. Santunan 450 juta rupiah untuk masing-masing keluarga 3 prajurit yang gugur dapat membantu keberlangsungan pendidikan anak-anak korban. Menyampaikan hak kepada para almarhum karena beliau meninggal di medan laga, jadi statusnya adalah sebagai prajurit yang gugur yang kepada masing-masing akan diberi santunan sebesar 450 juta rupiah. Sementara untuk korban luka yang masih dirawat di luar negeri, Al-Sabri akan menanggung seluruh biaya pengobatan jika telah pulang ke tanah air. Keluarga ketiga prajurit yang gugur juga mendapatkan santunan dari sejumlah pihak puluhan juta rupiah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Sholat gaib dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan bagi 3 prajurit Indonesia yang gugur di Lebanon. Sholat dan doa dipimpin oleh Syekh Manun. Sholat gaib yang dilaksanakan di Jabalia, Gaza Utara berlangsung hikmat dan diikuti puluhan warga Gaza, Palestina. Doa dipanjatkan tak lama setelah kabar meninggalnya ketiga prajurit Indonesia akibat serangan Israel di Lebanon. Syekh Manun selaku pemimpin sholat gaib juga menyampaikan rasa duka mendalam sekaligus penghormatan atas pengorbanan para prajurit Indonesia yang telah gugur. Assalamualaikum warahmatullahi ارتقوا إن شاء الله شهداء في جبهة لبنان إن شاء الله من لبنان وهم من قوات اليونيفيل. ارتقوا شهداء. صلاة الغائب إن شاء الله 4 تكبيرات على أرواح الشهداء وأرواح شهداء إندونيسيا 3 الذين ارتقوا في لبنان. Pakar hubungan internasional melihat bahwa konflik antara tentara Israel dengan tentara perdamaian sangat mungkin terjadi. Dikarenakan tentara Israel yang masih berusia muda dan negara Zionis tersebut tengah mengalami krisis tentara di dalam negeri.
dalam kondisi seperti ini wajarlah kalau gejolak itu terjadi di titik-titik di UNIFIL di perbatasan Israel dengan Lebanon. Di sana ada UNIFIL atau United Nations Interim Force in Lebanon. Dalam kondisi seperti itu kita lihat sama-sama bahwa di Israel sudah banyak penolakan untuk wajib militer. Kemudian banyak mereka yang mengkondisikan dirinya sakit sehingga tidak terpanggil untuk masuk dalam wajib militer. Kemudian sehingga saat ini pemerintah Israel sedang membuat rancangan undang-undang wajib militer, kemudian juga rancangan undang-undang mengenai tour of duty ataupun tour of area dari tentara-tentara tersebut. Jadi ini Israel secara struktur sedang direformasi. Dalam suasana reformasi ini tentunya kita perhatikan akan banyak pihak-pihak yang nggak tahu persis akan kemana status hukum mereka nantinya. Dan kita lihat juga sama-sama bahwa serdadu-serdadu Israel yang bergerak di sekitar Lebanon itu adalah usia muda ya. Dan kemudian mereka juga belum pernah bertugas. Dan kita bisa bayangkan bagaimana suasana batin generasi Alpha ini. Mereka ini dapat dikatakan di manapun juga dunia yang usianya 20 plus minus 3 plus 4 itu adalah generasi strawberry ya, yang masih hidup, merasa ingin hidup tenang, kemudian masa bahagia mereka itu belum selesai, tapi pada saat yang sama harus berperang. Dan untuk itu saya bisa perhatikan kemungkinan besar metode-metode pendidikan, pelatihan, training kemiliteran mereka itu diselenggarakan dalam suasana emergency. Maka dapat dimengerti kalau saudara-saudara Israel tersebut kemungkinan besar tidak taat instruksi ataupun mereka menggunakan senjata tapi secara tidak prosedural karena mereka berpikir saudara saya terbunuh dan sekaranglah saatnya saya melakukan hal yang sama. Ada rumus mengatakan an eye for an eye, dan untuk itu saya perhatikan inilah yang terjadi, pembunuhan dilakukan oleh IDF atas tentara Indonesia. Untuk itu kita tentunya harus sadar bahwa tentara Indonesia itu kan datangnya dalam konteks UNIFIL ya. Mereka datang itu sesuai dengan mandat Dewan Keamanan PBB tahun 78. Kemudian mereka sudah bertugas sesuai dengan resolusi revolusi nomor 1701, dan tugasnya kan memantau perdamaian, kemudian mengawasi penarikan pasukan, kemudian juga patroli, pengamanan pos, dan juga mediasi. Tugas mereka adalah murni perdamaian, tidak untuk melawan siapapun. Betul. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Amerika Serikat mengumumkan telah mengirimkan ribuan prajurit untuk perang darat ke Iran. Perang darat di Iran dianggap bukan pilihan yang baik karena kondisi geografi Iran bisa menjadi jebakan mematikan bagi Amerika Serikat. Perang darat di Iran bisa sangat mematikan. Luas Iran lebih besar dari Irak, Suriah, dan Afghanistan. Bahkan lebih luas jika ketiganya digabungkan. Luas Iran 3,5 kali luas Irak dengan populasi lebih besar dan kondisi geografi pegunungan serta gurun. Iran dipagari pegunungan. Di sisi barat pegunungan Zagros membentang sepanjang 1.500 km. Sementara di sisi utara dipagari pegunungan Alborz sepanjang 900 km. Di sisi timur terdapat gurun yang luas dengan suhu ekstrim, yakni Dasht Kavir serta Dasht Elut. Di tengah juga tersebar banyak dataran tinggi. 960.000 pasukan aktif terlatih Iran siap menyambut invasi ribuan prajurit Amerika untuk perang darat, di mana 150.000 prajurit Garda Revolusi Iran terlatih untuk perang gerilya melawan serangan asing di medan tempur Iran. Sekitar 15.000 hingga 30.000 di antara Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elit Quds yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri. Israel menolak bergabung dengan Amerika Serikat untuk melakukan serangan darat ke Iran. Sementara terkait rencana Amerika, Iran siapkan pasukan elit.
Amerika Serikat akan melakukan serangan darat ke Iran. Amerika telah mengirimkan ribuan pasukannya ke Timur Tengah. Namun Israel menolak terlibat dalam rencana invasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat tersebut. Dikutip dari Middle East Monitor, laporan ini muncul ketika rencana militer AS terkait operasi darat menjadi sorotan. Amerika juga disebut siapkan sejumlah opsi termasuk serangan terbatas. Di sisi lain, Iran tak gentar menghadapi pasukan Amerika Serikat. Iran merilis video terkait kesiapan pasukan militer mereka yang siap menghadapi pasukan Amerika. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Harian media cetak Tehran Times juga menampilkan headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Pesan ancaman tertulis di Tehran Times, pasukan Amerika Serikat yang menginjakan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati. Amerika Serikat kembali menggertak Iran dan mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Jangka waktu serangan Amerika Serikat ke Iran diperkirakan terjadi dalam sepekan ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Dua hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran.